Halo Sobat IDN, sekarang kamu sedang menyaksikan BBN, Baca-Baca News. Bersama saya Lala yang akan membacakan berita seputar Unhas selama sepekan ini. Berita pertama, dinyatakan bebas COVID-19, bakal calon rektor Unhas lakukan pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan kesehatan lengkap untuk para bakal calon rektor Unhas periode 2022-2026 telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Rektor di Rumah Sakit Pendidikan Unhas pada Sabtu 9 Oktober. Pemeriksaan dilakukan setelah ke-8 bakal calon rektor tersebut dinyatakan bebas COVID-19. Profesor Dr. Syamsul Bahri selaku Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unhas mengungkapkan pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu kewajiban sesuai ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pemilihan Rektor Unhas 2022-2026. Berdasarkan rilis Humas dan Informasi Unhas, Dr. Habibah Setiawati Muhyiddin selaku Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RS Unhas sekaligus Koordinator Tim Pemeriksaan Kesehatan RSP Unhas menjelaskan terdapat 3 jenis pemeriksaan, yaitu tes PCR, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang lain. Berita selanjutnya, mahasiswi Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nurfa Nurul Utami berhasil meraih 3 medali dalam cabang olahraga renang artistik pada Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Oktober 2021, bertempat di kolam renang Lukas NMB, Sentani, Jayapura, Papua. Dalam wawancaranya pada Sabtu 9 Oktober, Tami menyampaikan bahwa dalam 2 tahun persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional ke-20, pelatihnya bahkan mengundang orang-orang ahli dan mengadakan kelas khusus seperti perbaikan teknik renang, expression class, desain class, dan juga kesempatan latihan dengan atlet renang artistik dari luar negeri meskipun hanya sebatas daring. Selain berkarya sebagai atlet, ia mengaku sempat kesulitan untuk mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas-tugas seperti teman-teman yang lain. Namun, berkat dukungan dari dosen, ia masih bisa mengerjakan kewajibannya sebagai mahasiswi. Kini ia meraih medali perunggu dalam kategori solo, medali emas dalam kategori duet, dan medali perak dalam kategori tim. Berita selanjutnya datang dari mahasiswa Unhas yang mewakili Indonesia di International MIRMC. Tim Baraka Unhas yang terdiri dari Andi Ikhwanul Ahmad, Siti Lutfia R, Ihsani Nurul, Muhammad Yasin M, dan Nadila Pratiwi berhasil menjadi delegasi Indonesia di International Monsoon Sim Enterprise Research Management Competition yang diselenggarakan oleh Monsoon Sim bersama mitranya pada Sabtu 9 Oktober. Dalam kompetisi simulasi bisnis ini, tim Baraka menjalankan perusahaan virtual untuk bersaing dengan tim lain dalam mencapai target Key Performance Indicator bisnis tertinggi yang ditetapkan untuk memenangkan kompetisi. Ikhwanul selaku ketua tim Baraka mengatakan, persiapan sebelum Liga Nasional yaitu sebanyak 4 hari dari pengumuman tim yang lolos di tingkat Universitas Hasanuddin. Ia menambahkan bahwa setelah seleksi tingkat universitas, timnya berhasil masuk babak penyisihan bersama 36 tim dari berbagai perguruan tinggi. Setelahnya, tim Baraka berhasil masuk 10 besar MIRMC nasional. Ia juga memaparkan untuk babak grand final tingkat internasional, timnya ditugaskan membuat video presentasi, lalu setelah itu masuk 5 besar dan dinyatakan sebagai salah satu delegasi yang akan berkompetisi kembali di ajang internasional. Persiapan ia ke depannya yaitu memaksimalkan latihan dan berkomunikasi dengan senior yang menjadi mentor tim Baraka perihal strategi ataupun taktik menghadapi permainan di kompetisi mendatang. Berita selanjutnya, bekerja sama dengan Unhas, Nuni lakukan aksi sosial donor darah. Nationwide University Network in Indonesia atau NUNI yang merupakan jejaring perguruan tinggi Nusantara bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin melakukan aksi sosial donor darah dalam rangka perayaan 10 tahun NUNI dengan mengangkat tema dari NUNI untuk Indonesia. Kegiatan ini diadakan pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di Gor Unhas Selasa 12 Oktober. Sekretaris Kantor Urusan Internasional sekaligus Ketua Panitia Nurul Ihsani mengatakan bahwa persiapan aksi sosial itu hanya 2 minggu. Hal pertama yang dilakukan ialah menghubungi Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan nantinya. Kemudian Nurul mengungkapkan, walaupun penyebaran surat kerjasama serta undangan kepada mahasiswa Unhas tidak maksimal karena keterbatasan waktu, panitia mengaku terkejut melihat antusias pendonor. Nurul mengatakan mereka akan tetap menerima semua pendonor yang datang walaupun tidak mendaftar melalui link, karena tetap akan melewati tahap registrasi terlebih dahulu. Kegiatan ini dilakukan sebagai aksi nyata Unhas untuk berkontribusi dalam membangun network di Indonesia. Berita terakhir, jelang kuliah offline, 1.368 mahasiswa akan ikuti swab antigen.
Unhas melalui bagian akademik gelar rapat persiapan pelaksanaan swab antigen pada pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah di JIKA Arenatorium dengan menerapkan protokol kesehatan pada Rabu 13 Oktober. Swab antigen merupakan salah satu persyarat penyelenggaraan uji coba perkuliahan tatap muka terbatas semester awal tahun ajaran 2021-2022. Rapat dipimpin Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Resto MP, serta dihadiri Direktur Pendidikan, Kepala Biro Administrasi Akademik, Kepala Bagian Kerjasama, Satgas COVID-19, dan Kepala Subbagian Akademik setiap fakultas di lingkup Unhas. Dikutip dari Subdirektorat Humas dan Informasi Unhas, Kamis 14 Oktober, Resto menjelaskan tak semua mahasiswa telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti menerima vaksin secara lengkap. Resto mengatakan berdasarkan SOP yang sudah ditentukan, uji coba tatap muka hanya bisa diikuti oleh mahasiswa yang sudah menerima vaksin 2 kali. Sehingga hanya 1.368 orang yang akan mengikuti swab antigen tersebar dari 16 fakultas. Lebih lanjut, Resto menambahkan, pelaksanaan swab antigen dijadwalkan berlangsung hingga 16 Oktober 2021 disesuaikan dengan jumlah peserta. Sedangkan uji coba tatap muka akan dimulai pada tanggal 18 Oktober 2021 mendatang. Pada kesempatan yang sama, mewakili Satgas COVID-19 Unhas sebagai tim medis, Dr. Munawir menjelaskan pelaksanaan swab antigen akan mengikuti protokol COVID-19. Itulah tadi beberapa berita pekan ini yang telah kami bacakan. Nantikan terus baca-baca news yang akan update setiap pekannya. Saya Lala, terima kasih dan sampai jumpa.